Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa, memiliki kutub utara dan selatan. Kutub utara magnet bumi berada di kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan selatan magnet bumi disebut deklinasi. Medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal bumi yang disebut sudut inklinasi. Medan magnet bumi berfungsi melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik, partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya, yang membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke permukaan bumi, tetapi hanya masuk ke kutub-kutub bumi. Ketika menabrak atmosfer bumi, partikel listrik diionisasi atau peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuk plasma lemah atau gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Tampilan indah cahaya plasma inilah yang disebut aurora. Berikut penampakan aurora borealis. Gaya Lorentz. Kawat berarus dalam medan magnet akan mengalami gaya Lorentz. Arus listrik sebanding dengan gaya yang ditimbulkan, demikian juga dengan perubahan medan magnet yang diberikan. Akibat dari arah arus I, dan arah medan magnet B, saling tegak lurus. Secara matematis gaya Lorentz dituliskan sebagai berikut, F sama dengan B kali I kali L. F sama dengan B kali I kali L. Keterangan, F sama dengan gaya Lorentz Newton. B sama dengan medan magnet tetap Tesla. I sama dengan kuat arus listrik Ampere. L sama dengan panjang kawat berarus yang masuk medan magnet meter. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti gambar berikut, penerapan gaya Lorentz contohnya motor listrik. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contoh motor listrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu motor listrik pada kipas angin yang berfungsi menggerakkan baling-baling. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik. Menurut Faraday, arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Diterapkan pada generator, dinamo AC atau DC dan transformator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak kinetik menjadi listrik. Energi gerak diperoleh dari energi angin, air, dan sebagainya. Generator ada dua yaitu generator AC, alternating current, dan DC, direct current. Generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan menggunakan cincin ganda. Generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan menggunakan komutator cincin belah. Berikut contohnya, A. Generator AC, B. Generator DC. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi mengubah gerak menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, perbedaannya dinamo memiliki dua komponen utama, yaitu rotor, bagian yang bergerak, dan stator, bagian yang diam. Berikut contoh dinamo AC DC. Saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo bergerak cepat sehingga gaya gerak listrik, GGL induksi yang dihasilkan lebih kuat dan energi listrik lebih banyak. GGL induksi diperoleh dengan mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat, memperbanyak jumlah lilitan, dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo. Transformator adalah alat yang digunakan menurunkan atau menaikkan tegangan listrik, berdasarkan penggunaannya. Ada dua jenis yaitu transformator step down untuk menurunkan tegangan listrik dan transformator step up untuk menaikkan tegangan listrik.
Berikut ilustrasinya. Transformator terdiri atas lilitan primer dan sekunder yang dihubungkan menggunakan inti besi. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC menginduksi inti besi hingga menjadi magnet. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah, sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Besar kecilnya tegangan yang dihasilkan transformator dipengaruhi oleh jumlah lilitan. Jika lilitan primernya lebih banyak daripada lilitan sekunder, tegangan kumparan sekunder juga lebih kecil daripada tegangan kumparan sekunder. Transformatornya tersebut disebut transformator step down. Jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada lilitan sekunder, maka tegangan kumparan sekunder lebih besar daripada tegangan kumparan primer. Transformatornya disebut transformator step up. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100% atau secara matematis dituliskan sebagai berikut keterangan. WP sama dengan energi primer, W sama dengan energi sekunder, I sama dengan arus primer, I sama dengan arus sekunder, N sama dengan lilitan primer, N sama dengan lilitan sekunder, PP sama dengan tegangan primer, PS sama dengan tegangan sekunder. Pada kenyataannya, tidak pernah dibuat transformator dengan efisiensi sebesar 100% ideal. Karena sebagian energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Perubahan energi listrik menjadi kalor ini salah satunya disebabkan oleh adanya arus eddy pada inti besinya. Perhitungan trafo tidak ideal dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Keterangan. Pot sama dengan daya listrik kumparan sekunder. Pin sama dengan daya listrik kumparan primer. Kemagnetan dalam produk teknologi. Kemagnetan banyak dimanfaatkan dalam teknologi seperti magnetic resonance imaging (MRI), kereta maglev dan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). MRI adalah alat untuk mendeteksi penyakit menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ bagian dalam manusia tanpa melalui pembedahan. Orang yang akan dicek kesehatannya dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas, gambar A. Kemudian nukleon tersebut ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya, gambar B. Saat arahnya sejajar, gambar C, nukleon tersebut memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi organ dalam tubuh, gambar D. Gambar tersebut dapat menunjukkan adanya penyakit dalam tubuh manusia, gambar E. Teknik ini lebih aman dibandingkan Roentgen, sinar X. Berikut gambarnya. Selain mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. Serta dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Kereta maglev, magnetically levitated, atau kereta terbang, adalah kereta yang diterbangkan tanda kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam, tidak akan terjatuh dan tergelincir. Ini disebabkan menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet dan didorong menggunakan motor induksi. Kereta maglev menjadi alat transportasi massal di negara maju seperti Jepang, Amerika, China.
Prancis, Jerman, dan London. Di Jepang, kereta yang menggunakan prinsip ini, contohnya kereta Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Berikut gambar kereta Shinkansen. PLTN. PLTN adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir. Cara kerjanya seperti pembangkit listrik konvensional, misalnya pembangkit listrik batubara. Air dipanaskan menggunakan bahan bakar batubara hingga menguap. Uap yang dihasilkan digunakan menggerakkan turbin yang selanjutnya untuk menggerakkan generator. Cara tersebut dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tak terbaharui dan dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen. Pada PLTN, panas diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom, fisi, dalam reaktor nuklir. Panas yang dihasilkan mencapai 1,5 juta derajat Celcius, hingga tidak ada satupun bahan di bumi yang mampu menahan panasnya. Agar panas tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Berikut gambar reaktor nuklir.